Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sharing tentang keberangkatan kami kemarin ketika mau ke Jepang. Jadi kami itu termasuk yang diperbolehkan untuk mengurus visa karena statusnya itu yaitu karena ada keluarga yang ada di Jepang, yaitu suami saya. Jadi posisinya kami termasuk visa dependen. Nah, adapun syarat-syarat yang harus disediakan untuk mengurus visa dependen itu diantaranya yang pertama ada COA, itu yang paling penting ya, sama ada penguatan khusus surat dari suami kenapa kami diperbolehkan untuk masuk ke Jepang. Nah, itu salah satu prosesnya. Ketika nanti syarat-syarat sudah disediakan atau disiapkan, baru kita bisa mengurus visa ke kedutaan Jepang. Nah, alhamdulillahnya kebetulan kami itu kemarin termasuk yang cepat mengurus visanya. Jadi kami dihitung untuk aturan yang per bulan Maret. Jadi kami tidak dikhususkan untuk mengirim aplikasi visa yang diajukan ke Jepang terlebih dahulu. Jadi kita langsung diproses di kedutaan Jepang yang ada di Surabaya. Alhamdulillahnya pokoknya selang waktu 2 hari sampai 3 hari visanya beres. Nah, kami diperbolehkan untuk pemesanan tiket. Nah, untuk tiketing ini juga kami dilematis ya. Di sisi lain ya mungkin karena kami hanya berangkat saya dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, usianya masih paling besar SD kelas 1, yang kedua TK, yang ketiga usia 1 tahun. Jadi di satu sisi saya harus siap membawa ketiga anak saya untuk berangkat ke Jepang dengan posisi yang seperti ini, kondisi pandemi. Jadi kita itu disyarat salah satu syaratnya itu yaitu harus melakukan VCR. Nah, dalam VCR ini juga cukup dilematis lagi. Jadi saya langsung telepon ke JAL atau Jepang Airlines untuk mengkonfirmasi metode yang digunakan itu untuk masuk ke Jepang, apakah nasofaring yaitu hidung, atau nasofaring ortofaring hidung tenggorokan, atau metode saliva. Nah, ketika saya mendapatkan dari kabar dari Jepang Airlines, saya disarankan untuk membaca ketentuan dari MOFA. MOFA itu yaitu sebagai tim kesehatan dari pemerintah Jepang. Untuk dari MOFA diwajibkan hanya nasofaring saja, jadi hanya hidung saja. Dan alhamdulillahnya anak saya yang paling kecil hebat sekali, dia bisa tidak nangis ketika diambil sampel dari hidung. Nah, setelah itu sebelumnya saya informasikan bahwa saya memesan tiket sebelum saya VCR. Jadi VCR-nya ini berlaku 72 jam sebelum keberangkatan atau 3 kali 24 jam. Dan alhamdulillahnya hasil kami negatif dan kami langsung mempersiapkan untuk ke bandara. Jarak dari rumah kami juga itu tidak mudah. Saya itu di bagian selatan dari Garut, yaitu Garut Selatan, tepatnya di Pamengpeuk. Jadi kami untuk ke bandara itu cukup lama ya, cukup berapa jam ya, berarti 5 jam itu sampai Bandung Jakarta itu sekitar 2 jam ya, berarti 7 jam untuk perjalanan kami ke bandara. Alhamdulillahnya
Ketika kami di bandara, alhamdulillahnya kita bisa check in lebih awal, yaitu pukul sekitar jam setengah 7 ya, setengah 7 habis maghrib. Dan pada saat itu hal yang harus garis bawahi ketika kita punya bagasi, alangkah lebih baiknya di kilo terlebih dahulu. Jadi nanti kita punya hak kurang lebih 23 kilo per orangnya. Karena kami berangkat berdua, berarti kami mendapatkan jatah untuk bagasi itu senilai 60 kilo, kurang lebih 60 kilo. Nah, pada saat itu kami kelebihan bagasi di koper kami, kelebihannya itu sekitar 6 kilo. Jadi alhamdulillahnya pada saat itu saya punya adik ipar yang bantu untuk mengurai koper yang satu dengan koper yang lain. Jadi untuk yang satu koper kelebihan itu diuraikan di koper yang dua. Jadi alhamdulillahnya bisa teratasi. Alhamdulillahnya saya check in lebih awal, dan alhamdulillahnya lagi ketika pada saat itu di imigrasi cukup cepat, kami dikhususkan untuk tidak ngantri karena prioritas, mungkin karena kami punya seorang bayi yang dan anak-anak, jadi kami diperbolehkan untuk langsung masuk terlebih dahulu untuk mengurus di imigrasi. Dan alhamdulillahnya pada saat itu memang tidak terlalu banyak orang. Setelah itu kami menunggu di long. Jadi kami keberangkatan di gate 9, yaitu di Jepang Airlines, maskapainya Jepang Airlines. Nah, pada saat di long kami menunggu lagi sekitar berapa jam ya? 2 jam. Alhamdulillahnya cukup nyaman. Jadi di sana ada toko-toko yang bisa kita beli jajanan atau makanan, terus kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi sambil di long itu kita bisa bersantai. Nah, setelah itu kita dipanggil untuk masuk karena memang itu sudah jadwal keberangkatan. Jadi di sana diperiksa paspor, terus tiket, dan alhamdulillahnya kami diprioritaskan lagi karena yaitu dia ya, kami berangkat hanya bertiga dengan anak-anak, jadi diperbolehkan untuk masuk terlebih dahulu. Setelah itu kami masuk ke dalam maskapai. Alhamdulillah di maskapainya juga kami mendapatkan servis yang luar biasa, sangat nyaman, terus anak-anak juga nyaman. Terus kami karena membawa anak kecil usia 1 tahun, jadi diperbolehkan untuk pinjam bassinet. Jadi bassinetnya ini, jadi bayi itu bisa tidur dengan terlentang. Nah, untuk bassinet itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita memesan ketika sudah memesan tiket. Jadi ketika memesan tiket itu kita harus ada pemberitahuan dulu kepada pihak tiket atau ya untuk pemesanan tiket. Nah, setelah itu dari pemesanan tiket kita diperuntukkan untuk memesan tiket ke maskapai, yaitu maskapai Jepang Airlines. Nah, setelah di pesawat, alhamdulillahnya Wise, anak saya yang terakhir yang usia 1 tahun, alhamdulillahnya enjoy. Dan mungkin ini sedikit trik ya ketika misalkan mau bawa anak bayi. Jadi ketika mau boarding, alangkah lebih baiknya dikasih minum terlebih dahulu, minum dimimiin ya, jadi supaya tenang ketika boardingnya. Alhamdulillahnya kemarin aman, alhamdulillahnya anak-anak tidak rewel. Setelah itu mungkin ketika di pesawat sesekali didekap anak yang bayi, karena mungkin apalagi ini penerbangan pertama kami ya, jadi memang
cukup adaptasi, tapi alhamdulillah masih teratasi. Mungkin sedikit yang note lagi ya, nasihat untuk nanti ketika landing juga alangkah lebih baiknya anaknya juga dibawa dari bassinet, jadi didekatkan dengan ibunya, jadi supaya anaknya lebih tenang, lebih bisa enjoy untuk menikmatinya. Alhamdulillahnya kami tiba pukul 6.18 sekitar pagi hari. Jadi kami itu mengambil penerbangan di malam hari karena anak-anak saya udah terbiasa penerbangan atau bepergian di malam hari, jadi seperti pindah tidur saja ya, jadi ketika bangun dia sudah sampai. Nah mungkin ini ya sedikit tips untuk yang mau bepergian ya di kala pandemi. Alangkah lebih baiknya ketika di pesawat minum yang banyak, karena nanti cukup menguras energi juga ketika kita masuk ke bandara, karena ada tahap-tahap yang harus kita persiapkan. Salah satunya untuk di negara Jepang kita karena pemeriksaannya itu adalah saliva atau diambil air liur kita, jadi diharapkan minum yang banyak supaya nanti cukup ketika ada pengambilan sampel untuk proses PCR. Nah mungkin dokumen apa saja ketika kita kedatangan di bandara. Seperti yang kita ketahui, ketika di pesawat itu kita diberikan bentuk form, yaitu yang pertama itu form seperti riwayat atau identitas kita berempat. Jadi di sana itu kita ditanya tentang nama, alamat yang di Jepang, nomor handphone yang bisa dihubungi ketika di Jepang, terus ini jangan sampai lupa alamat email. Jadi alamat email itu sangat berguna sekali ketika nanti untuk masuk ke situs-situs yang lain. Nah ketika di Jepang jadi dokumen yang sudah kita isi ketika di bandara itu diminta untuk dikumpulkan, dan ada lagi yang harus diisi seperti riwayat kita, apakah punya alergi, terus yang selanjutnya apakah punya penyakit yang lain. Nah setelah itu kita masuk ke loket. Di loket kita diminta untuk menunjukkan paspor, visa, dan tadi persyaratan tentang riwayat dan tracking ketika di pesawat kita berada di seat yang mana dan dengan siapa. Nah setelah itu kita dihimbau untuk masuk ke ruangan, yang di ruangannya itu kita diambil saliva atau diambil air liur kita untuk diperiksa seperti halnya PCR. Jadi kalau di Jepang itu kita tidak diambil dari nasofaring atau dari hidung atau dari tenggorokan atau orofaring, tapi kita hanya diambil air liurnya saja. Jadi kalau untuk anak bayi karena belum bisa mengeluarkan air liur sendiri, jadi dia diambil lewat hidung. Nah setelah proses PCR kita diarahkan untuk masuk ke loket aplikasi. Jadi di sana itu kalau misalkan nanti saya kasih tahu aplikasinya. Jadi di Play Store itu ada aplikasi yang namanya MySOS. MySOS ini yang nantinya akan di tracking untuk pengecekan pasien. Jadi kita itu oleh pemerintah Jepang, oleh kesehatan Jepang dicek perharinya untuk kesehatan, mulai dari apa yang dirasa untuk saat itu. Terus yang selanjutnya kita diminta untuk selfie untuk bentuk laporan recording per orang. Jadi kalau kami 4 orang berarti kami punya 4 kode. Nah itu yang harus
disiapkan ketika di Indonesia. Jadi alangkah baiknya aplikasinya itu sudah punya. Jadi ketika nanti di Jepang hanya memasukkan kode-kode tertentu. Dan kita insya Allah masih diarahkan oleh petugas di bandara, jadi insya Allah gampang. Terus setelah itu kita diminta untuk ke loket barcode. Nah, loket barcode ini cukup jauh jaraknya, jadi dimohon kalau punya bayi atau punya anak yang seperti saya, jadi anaknya itu ketika di pesawat dikasih makan dan dikasih minum yang cukup, jadi dia tidak kelelahan ketika di bandara karena prosesnya memang cukup panjang. Untuk yang terakhir, sebelum yang terakhir kita diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen dan yang nanti akan diperiksa oleh petugas sebelum ke loket terakhir. Jadi yang disiapkan itu adalah paspor, COA, visa, terus ada isian berupa identitas diri dengan riwayat kesehatan kita. Nah, setelah itu di sesi selanjutnya, alhamdulillahnya kalau saya memang karena saya berangkat dengan anak-anak, jadi saya itu di proses yang terakhir untuk aplikasi yang terakhir, saya sudah menyiapkan dari Indonesia. Jadi ada aplikasi yang namanya Kokoa atau Mova. Jadi di sana itu saya diminta untuk mengisi form yang berupa riwayat kesehatan, alamat di Jepang, nama penerbangan, seat atau kursi ketika boarding pass, terus yang selanjutnya itu identitas dari masing-masing penumpang. Dan alhamdulillahnya saya langsung punya barcode dari rumah. Mungkin bedanya kalau pengisian barcode dari rumah saya belum ada boarding pass, gak apa-apa, jadi nanti itu bisa diselipkan saja ketika di syarat untuk masuk dokumen yang terakhir. Nah, setelah itu barcode yang sudah kita punya nanti di scan. Nah, nanti muncul data diri kita yang nantinya itu untuk pengisian riwayat dari perjalanan dari kami semua. Nah, tibalah yang terakhir ya alhamdulillahnya saya dikasih keringanan lagi, masya Allah dari Allah. Jadi saya itu setiap untuk masuk loket cukup dimudahkan. Saya belum bisa terlalu fasih bahasa Jepang, tapi saya semua prosesnya memakai bahasa Inggris. Kalau misalkan ditanya bahasa Inggris saya sudah fasih atau belum, saya juga bukan termasuk fasih berbahasa Inggris. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris sehari-hari yang bisa dipakai untuk percakapan dengan orang Jepang sendiri. Jadi kalau misalkan kalian yang punya insecure dengan bahasa, insya Allah bisa kok ya kalau misalkan kita dipelajari. Yang penting pelajari percakapan-percakapan yang urgent atau yang darurat ketika kita bertemu dengan orang, apa yang ditanyakan, terus bisa berkomunikasi dengan orang, minimal itu ya. Maksimalnya ya mudah-mudahan kalian bisa lebih fasih bahasanya. Nah, setelah itu kami dikasih khusus lagi sama Allah. Jadi kami diprioritaskan untuk pengisian dan pada saat itu kita diminta untuk duduk di ruang tunggu menunggu hasil saliva yang sudah kita proses ketika kita dalam kedatangan. Alhamdulillahnya negatif. Setelah itu kita diminta untuk ke imigrasi. Nah, dalam imigrasi ini juga ya alhamdulillah ya, saya memakai elevator lagi karena biasanya kalau yang lain pakai eskalator atau pakai tangga, tapi alhamdulillahnya saya pakai elevator atau lift. Jadi
kami cukup mudah untuk bergerak. Nah, setelah itu di imigrasi yang diminta apa saja ya? Yang diminta itu adalah paspor, jangan lupa, COA dengan visa, dan yang terakhir pengisian ketika di loket yang selanjutnya itu dokumen yang sudah kita persiapkan ketika loket 1, loket 2, loket 3, dan loket terakhir itu jangan sampai hilang, karena nanti ada data isian yang diminta untuk di imigrasi. Dan jangan lupa satu lagi, VCR yang kita sediakan, yang kita isi ketika di Jakarta atau di Indonesia. Karena saya dari Garut, jadi saya diisinya di Garut Selatan atau di Pamengpeuk. Nah, itu juga diminta. Oh iya, saya lupa ya ngabarin kalau form VCR yang kita bawa itu bukan form VCR yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, tapi formnya itu yang dikeluarkan oleh MOVA atau tim kesehatan dari Jepang. Nah, itu jangan lupa ya, di download di MOVA, insya Allah ada. Jadi kita ketika nanti di VCR di tempat yang di Indonesia, kita menyertakan form yang harus diisi oleh dokter yang disediakan oleh Jepang. Jangan lupa stempel data diri, itu semuanya pakai bahasa Jepang, tapi ada bahasa Inggrisnya kok. Jadi terus kita bisa memakai romaji tulisannya. Nah, untuk yang di imigrasi itu saja mungkin ya. Nanti diarahin untuk pengecekan ulang di set akhir, yaitu nanti kita punya card atau KTP istilahnya Mah ya, kalau misalkan di Indonesia. Kalau di sini namanya resident card. Jadi nanti kita punya card itu, dan untuk prosesnya mungkin untuk di dokumen bandara segitu ya. Jadi tahap akhirnya itu imigrasi. Setelah imigrasi kita lolos dan sudah punya resident card. Terus nanti kita ke lantai bawah untuk proses pengambilan bagasi atau koper yang kita taruh di bagasi. Nah, setelah itu karena kita itu menggunakan vaksin yang belum sama dengan Jepang atau syaratnya belum lengkap, jadi kami diminta untuk karantina selama 3 hari di hotel yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Jangan khawatir lagi, nanti kita juga diarahkan oleh petugas atau protokoler dari bandara, yang nantinya kita akan di drop sama bis yang yang tiap orang itu punya bis masing-masing. Jadi pokoknya jangan lupa ketika nanti dikasih kode bis yang ketika di bandara itu jangan lupa hilang, soalnya nanti itu yang menentukan kita pakai bis mana. Nah, alhamdulillahnya setelah itu kita langsung dibawa ke hotel yang ditunjuk oleh pemerintah untuk kami berempat. Setelah itu kita ada pengecekan di hotel berupa dokumen, visa, paspor, terus isian yang sudah kita isi di bandara. Pokoknya semuanya itu jangan lupa ya. Mungkin itu sesi untuk yang kedatangan. Kalau untuk sesi bentuk karantinanya itu seperti apa, nanti di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.